Hai, aku Melisa dan hari ini aku akan share pengalaman aku tinggal di apartemen. Kalau kalian belum cek video aku sebelumnya, kalian bisa cek playlist aku seputar rumah karena di situ aku share tentang persiapan keuangan aku membeli rumah, tips membeli rumah, dan juga memilih bank untuk KPR. Kalau kalian tinggal di kota besar seperti di Jakarta, kalian pasti punya masalah tentang mencari rumah yang tepat dan dekat dengan pekerjaan kalian. Nah, di sini biasanya kalian bingung nih, mau beli rumah apa apartemen. Kalau rumah pasti harganya yang terjangkau itu jauh-jauh banget. Tapi kalau tinggal di apartemen sebenarnya enak gak sih tinggal di apartemen? Apa plus minusnya? Nah, kali ini aku akan share enak dan gak enaknya tinggal di apartemen. Jadi yang pertama aku akan share dulu plusnya tinggal di apartemen. Yang pertama adalah lokasi yang strategis. Kalau kita tinggal di apartemen, biasanya lokasinya itu dekat dengan pusat kota, dengan tempat pusat kegiatan, perkantoran, dan juga tempat perbelanjaan. Jadi kemana-mana itu kita dekat, otomatis kita juga bisa mangkas biaya transportasi. Kita bisa naik busway, kita bisa naik Grab atau Gojek dengan harga yang tidak terlalu mahal, dan kita juga bisa kalau sekarang itu lagi hitsnya itu naik sepeda ya. Jadi kita bisa irit lah di biaya transportasi. Yang kedua adalah harga yang lebih murah dibandingkan dengan rumah tapak di lokasi yang sama. Jadi kalau misalnya kalian punya kantor di daerah Kebayoran atau daerah Sudirman, rumah daerah tersebut itu kan sudah sangat tidak terjangkau ya kalau kita mau beli rumah di daerah itu. Paling bisanya ngekos. Nah, kalau misalnya kalian sering lembur, berangkatnya pagi pulangnya malam, kalau misalnya kalian beli rumah yang jaraknya tuh 1,5 jam dari kantor, berarti kalian tiap hari menghabiskan waktu 3 jam di perjalanan. Sampai rumah kalian pasti kondisinya udah capek, udah gak bisa punya waktu buat keluarga lagi. Jadi ya paling sampai rumah juga cuma tidur gitu. Nah, dengan situasi kayak gini, apartemen mungkin bisa jadi pilihan buat kalian. Yang ketiga itu lebih private. Jadi kalau kita tinggal di perumahan, biasanya kita lebih bersosialisasi, kita mengenal tetangga, kita sering bertegur sapa. Tapi kalau di apartemen itu kita lebih sendiri-sendiri, lebih urus diri masing-masing lah. Misalnya kalian tipe orang yang nggak suka diomongin tetangga, nggak suka nyinyir-nyinyir tetangga, apartemen jadi cocok buat kalian. Yang keempat adalah fasilitas. Kalau misalnya kita tinggal di apartemen, itu biasanya semuanya udah lengkap gitu. Di situ ada kolam renang, ada playground untuk anak-anak, ada jogging track, ada taman, ada security, ada CCTV lingkungan, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Tergantung juga sama apartemen kalian juga. Semakin mahal, semakin mewah, pastinya fasilitasnya makin lengkap. Selain itu, di apartemen itu biasanya juga udah ada rumah makan 24 jam, ada minimarket. Misalnya kita mau beli makan atau beli barang-barang kebutuhan sehari-hari, itu bisa tinggal turun ke bawah aja, atau kadang juga ada yang bisa langsung delivery ke unit. Yang kelima adalah dari pemandangan atau view. Apartemen itu biasanya punya view yang bagus, entah gunung, entah view kota, entah view pool. Jadi kita tuh bisa memanjakan mata. Pagi-pagi di balkon, habis itu lihat pemandangan kota Jakarta atau lihat gunung. Nah, itu kan seger banget ya. Kalau di perumahan kan kita ya paling lihatnya tetangga aja. Yang berikutnya, kalau kalian pilih unit di lantai yang tinggi, biasanya itu jarang ada binatang-binatang. Jadi nggak ada nyamuk, nggak ada lalat, nggak ada kecoak, nggak ada tikus. Tapi itu tergantung juga ya sama bagian cleaningnya. Kalau dulu sih pengalaman aku 3 tahun di apartemen itu jarang banget ada binatang-binatang. Yang terakhir, kalau misalnya kalian mungkin sudah bosan tinggal di apartemen dan pengen pindah di rumah tapak karena sudah punya dana juga untuk beli rumah tapak, kalian bisa gampang menyewakan apartemen. Jadi kelebihannya apartemen itu dia gampang banget disewain. Apalagi sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi yang sewa kamar atau sewa unit kayak itu. Nah, itu biasanya juga ada apartemen-apartemen yang bisa disewakan melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya kalian kepikiran membeli properti untuk investasi, apartemen itu juga nggak kalah sama rumah gitu. Lebih gampang untuk disewain, apalagi kondisinya itu Jakarta macet, atau mungkin kota-kota yang lain ya, kota-kota besar yang lainnya itu misal udah padat, udah macet gitu, otomatis mereka akan cari tempat yang paling strategis, tempat yang dekat sama kantornya mereka, dan pastinya mereka akan lebih pilih apartemen. Yang berikutnya yaitu minusnya. Aku paling kurang suka dari apartemen adalah ruangnya yang sempit atau terbatas ya.
Apalagi saat itu aku ambil unit yang tipe studio. Mungkin kalau tipenya yang 2 bedroom atau yang luasannya luas lah, mungkin agak lebih mendingan. Tapi karena aku ambilnya juga studio, jadi ya harus pinter-pinter kita tuh menata furnitur. Makanya saat itu aku sediakan budget yang lebih besar untuk furnitur gitu, karena biar semua furniturnya itu bisa pas sama luas ruangannya. Jadi aku bisa memaksimalkan ruangan tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan aku sehari-hari dengan storage yang ada, dengan mungkin aku harus kitchennya seperti apa, bednya seperti apa, aku butuh rak buku, dan juga biar enak dilihat. Yang kedua adalah kadang-kadang itu berisik ya. Jadi kadang kalau misalnya ada yang lewat atau misal tetangga kita itu kurang manner gitu, teriak-teriak gitu, kita itu terganggu banget sih. Apalagi kalau misalnya ada yang lagi benerin unit atau lagi pasang furnitur, punya anak bayi, seperti itu tuh biasanya agak mengganggu ya. Dan itu lebih terasa daripada ketika kita tinggal di rumah tapak. Yang ketiga, minusnya adalah ketika kalian punya anak-anak, maka kalian harus meningkatkan sistem keamanan buat anak-anak kalian. Karena misalnya di situ ada balkon, di situ ada naik turun lift dan sebagainya. Nah itu biasanya anak-anak kan suka iseng-iseng, suka main-main di balkon atau apa. Nah itu kalian harus menyiapkan keamanan yang lebih ketat supaya anak-anak kalian nggak main-main di balkon sembarangan. Yang keempat adalah biaya lain-lain. Jadi kalau kita tinggal di apartemen itu ada biaya maintenance gedung, yang itu juga termasuk untuk perawatan kolam renang, perawatan lingkungan, kebersihan lingkungan, keamanan. Nah itu biayanya juga cukup besar. Ini beda banget sama kalau misalnya kita tinggal di perumahan yang nggak ada biaya-biayanya, atau paling biaya kebersihan aja yang mungkin 100.000, 200.000 aja. Kalau di apartemen ini biayanya cukup tinggi. Selain ada biaya maintenance atau biaya IPL tadi, biasanya juga ada biaya parkir kalau misalnya kalian bawa kendaraan. Kalau misalnya kita tinggal di rumah kan ya udah ini rumah kita sendiri, parkir aja. Tapi kalau tinggal di apartemen nggak kayak gitu, ada biayanya lagi. Yang kelima adalah terbatasnya lahan parkir. Kalau misalnya kalian mau beli apartemen, sebaiknya kalian tanyakan juga ke marketingnya, itu perbandingannya antara unit dengan lahan parkir yang ada itu seperti apa gitu. Karena jangan sampai kalian beli apartemen yang unitnya tuh ribuan tapi lahan parkirnya itu cuma sedikit banget. Nah itu biasanya kalau misalnya kalian pulangnya malam atau parkir penuh, itu kalian susah banget dan menghabiskan banyak waktu untuk muter-muter cari parkir. Karena ada apartemen yang kayak gitu, jadi selain bayar biaya parkir bulanan, mereka juga harus kayak ngasih tip buat security-nya supaya dicariin tempat parkir. Nah itu kalau tiap hari kan juga lumayan ya. Yang keenam adalah ketika ada bencana. Yang aku paling takut dulu ketika tinggal di apartemen adalah saat itu lagi sering-seringnya gempa. Nah kalau gempa itu kan liftnya mati ya, jadi kita harus turun pakai tangga. Nah itu yang paling aku takut sih. Jadi kalau misalnya kita ambil lantai tinggi, itu turunnya udah buru-buru, deg-degan sambil mikir-mikir tadi barang-barang udah dimatiin apa belum, atau barang yang penting udah dibawa apa belum, unit udah dikunci apa belum, kayak gitu. Jadi itu agak stres sih buat aku. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di apartemen, kalian harus mempersiapkan diri. Kalau misalnya kalian ada bencana, itu kalian harus seperti apa. Dan kalau misalnya kalian punya anak juga harus diajarin harus seperti apa. Yang berikutnya adalah susah direnovasi. Jadi unit di apartemen itu ya sudah seperti itu aja. Paling kita cuma bisa maksimalkan di furnitur, penataan ruangan, tapi kita nggak bisa renovasi yang aneh-aneh gitu. Beda kalau misalnya rumah, kita bisa rubah ruangan dan sebagainya, itu gampang. Tapi kalau di apartemen nggak bisa semudah itu. Yang terakhir adalah antrian lift. Ini kelihatannya remeh ya, tapi ada beberapa apartemen yang kalau jam-jam berangkat kerja dan jam pulang kerja itu antri liftnya lama banget. Kenapa? Karena jumlah unitnya itu dengan liftnya itu perbandingannya tuh kurang sesuai gitu. Kalau jam-jam berangkat kerja sama pulang kerja, kita jadi antrinya lama banget ya. Dan yang paling aku sering terjadi itu kalau aku pulang kantor, itu aku udah keburu pengen buang air, sementara semuanya liftnya penuh dan tiap lantai itu kebuka. Aduh itu benar-benar bikin gak sabar sih. Oke, sekian video dari aku tentang pengalaman aku tinggal di apartemen. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian mau tinggal di apartemen, semoga ini bisa menjadi persiapan kalian kalau misalnya kalian tinggal di apartemen.
Dan buat aku sih tinggal di apartemen tuh seru-seru aja, asik-asik aja. Aku seneng banget tinggal di apartemen. Cuman karena saat itu juga unit aku tipe studio dan sebagainya, jadi kalau untuk berkeluarga mungkin agak kurang nyaman ya, apalagi kalau nanti aku punya anak dan sebagainya. Jadi sekian video dari aku. Kalau aku ada salah aku mohon maaf, dan kalau misalnya kalian ada tambahan atau ada saran, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video aku berikutnya.